Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merista Aulia dengan NIM 2024 081036. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan proyek UTS dari mata kuliah APB dan juga P3L yang berjudul Pemesanan Jasa Arsitek Freelance. Oke, untuk nama aplikasi yang kami buat adalah Arsitektify, dan di sini kami mengambil latar belakang masalah dari proses pemesanan jasa arsitek freelance ini. Banyak kejadian yang tidak terstruktur dan juga tersebar di berbagai platform sehingga menciptakan resiko bagi kedua belah pihak, yaitu salah satunya adalah klien mencari arsitek secara mandiri melalui media sosial atau hanya melalui kenalan, dan juga untuk sistem komunikasinya dilakukan via DM Instagram dan juga WhatsApp tanpa sistem yang terstandar, lalu juga tidak ada sistem escrow untuk menjamin keamanan pembayaran, dan juga arsitek mengelola sendiri komunikasi, desain, dan penagihan tanpa tools yang memadai, yang dimana mengakibatkan klien rentan terhadap penipuan, dan juga arsitek beresiko tidak menerima pembayaran. Selanjutnya di sini deskripsi proses saat ini. Yang pertama, untuk sistem pencarian arsitek freelance ini tidak ada platform terpusat untuk menemukan arsitek sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya informasi arsitek tersebar dan tidak terstandarisasi. Untuk bagian komunikasinya, komunikasi antara klien dan arsitek dilakukan melalui DM Instagram ataupun WhatsApp, dan juga tidak ada sistem komunikasi terintegrasi dalam satu platform. Untuk keamanan itu sendiri, terdapat resiko penipuan yang cukup tinggi bagi kedua belah pihak. Lalu pembayaran dilakukan langsung tanpa jaminan keamanan. Lalu untuk manajemen proyek itu sendiri, arsitek mengelola proyek secara manual tanpa tools khusus, dan juga tidak ada sistem tracking progres pekerjaan yang jelas bagi klien. Selanjutnya untuk identifikasi pelaku dan juga proses dan objek. Untuk identifikasi pelakunya di sini ada klien, lalu juga ada arsitek freelance dan juga platform pihak ketiga. Nah, di sini terlihat untuk identifikasi proses utamanya mulai dari klien mencari arsitek di media sosial hingga klien melakukan transfer pelunasan, dan juga untuk identifikasi proyeknya dimulai dari screenshot portofolio atau feed Instagram, dan juga sampai bukti transfer DP atau pelunasan. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja next. Nah, di sini ada diagram streamline-nya. Nah, di sini ada tiga rule ataupun ada tiga jalur. Yang pertama, klien dan juga arsitek, lalu juga platform pihak ketiga. Di sini klien bisa mencari arsitek di sosial media, yang dimana bisa melihat portofolio yang telah diupload oleh arsitek tersebut. Lalu jika klien merasa interest terhadap arsitek tersebut, dia bisa menghubungi via chat. Lalu juga mereka bisa berkomunikasi, lalu juga klien menjelaskan kebutuhan dan juga anggaran dana, lalu arsitek berdiskusi terkait kebutuhan dan juga penawaran harga, lalu mulai menerima file penawaran harga, lalu jika klien tersebut setuju, dia akan menerima dan juga transfer DP. Lalu selanjutnya untuk arsitek tersebut bisa mulai untuk proses desainnya, lalu mengirim progres-progres desainnya yang telah disepakati waktunya. Nah, di sini dari platform itu memfasilitasi untuk pengiriman file progres, dan di sini juga klien bisa mereview dan juga merevisi progres tersebut atau desain tersebut. Lalu nanti jika ada revisi, arsitek itu bisa melakukan revisi ulang dan juga mengirimkan desain final. Nah, jika sudah final dan juga klien sudah puas, sudah merasa desainnya bagus, mereka akan finalisasi dan juga terima desain final, dan akhirnya pelunasan transfer pelunasan yang terakhir, arsitek akan menerima pelunasan itu sendiri. Mungkin itu untuk diagram streamline-nya dari pemesanan jasa arsitek, dan di sini juga ada link diagram streamline-nya nanti. Nah, di sini selanjutnya ada kebutuhan data dan informasi per proses. Nah, di sini ada proses cari arsitektur, hubungi dan diskusi, lalu membuat penawaran, bayar DP, kerjakan desain, review dan revisi, lalu ada kirim file final, dan juga bayar pelunasan. Nah, di sini ada tertera untuk bagian pelaku, siapa saja yang melakukannya, lalu data apa saja yang dibutuhkan, lalu apa saja data yang dihasilkan dari proses tersebut. Lalu langsung next aja. Nah, di sini penjelasan terkait akurasi, timeliness, relevance, dan juga completeness. Nah, di sini pertama ada akurasi, masalahnya adalah data kebutuhan hanya di chat WhatsApp. Rawan salah interpretasi, lalu juga RAB dibuat kasar tanpa template standar. Solusi yang kami tawarkan adalah formulir kebutuhan terstruktur dan template RAB digital meminimalkan kesalahan estimasi.
Selanjutnya ada timeliness. Masalahnya ada di kecepatan balas pesan. Tidak ada deadline revisi dan juga milestone yang disepakati. Lalu untuk solusi yang kami tawarkan adalah notifikasi otomatis, milestone dengan tenggat waktu dan juga batas revisi disepakati di awal. Untuk bagian relevance, masalahnya terdapat di klien sering salah pilih arsitek dan juga informasi di medsos tidak terfilter berdasarkan kebutuhan. Solusi yang kami tawarkan, kami mengadakan filter spesialisasi lokasi, rentang harga, dan juga rating agar klien bisa menemukan arsitek yang tepat dan juga sesuai dengan eh, mau klien itu sendiri. Lalu selanjutnya ada completeness. Nah, masalahnya di sini tidak ada kontrak yang dimana tidak ada klausul revisi, hak cipta desain, dan juga penalti keterlambatan. Solusi yang kami tawarkan adalah mengadakan kontrak digital standar yang mencakup semua poin penting dalam sebelum memulai proyek tersebut. Nah, di sini ada elisitasi tahap satu dari aplikasi ini. Di sini kita memiliki analisis kebutuhan. Untuk bagian fungsional, di sini ada 18. Lalu untuk bagian non-fungsionalnya ada 7. Langsung next aja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada elisitasi tahap 2. Lalu di sini ada elisitasi tahap 3 bagian fungsionalnya. Kita memiliki 18 analisis kebutuhan. Ini untuk bagian non-fungsionalnya kita memiliki 6 analisa kebutuhan. Dan di sini ada elisitasi tahap finalnya. Di sini adalah tahap akhir. Kita ingin sistem yang kita butuh seperti apa. Nah, untuk bagian fungsionalnya ada 16 analisa kebutuhan. Dan juga untuk bagian non-fungsionalnya ada 6 kebutuhan. Dan di sini mungkin bisa dilihat dari arsitek dan klien tuh dapat melakukan registrasi dan aktivasi akun sampai sistem di sini menyediakan formulir kebutuhan proyek, mulai dari luas tanah, luas bangunan, dan gaya desain yang terstruktur. Seperti itu. Lanjut saja. Nah, di sini ada use case diagram. Nah, use case diagram kami memiliki 3 rule. Yang pertama memiliki 2 rule, yaitu arsitek dan juga klien. Nah, di sini yang pertama yang paling penting adalah tahap register atau pendaftaran. Di sini klien dan juga arsitek itu harus melakukan pendaftaran. Lalu di sini klien harus mencari arsitek, lalu juga mengelola proyek yang dimana bisa mendiskusikan hal tersebut bersama dengan arsitek itu sendiri. Selanjutnya ada konsultasi. Nah, di sini mulai konsultasi ingin desain seperti apa, temanya seperti apa yang diinginkan klien itu bisa didiskusikan langsung oleh arsitek itu sendiri dan juga di sini klien melakukan pembayaran. Nah, lalu untuk bagian konsultasi ini terdapat extend yaitu rating dan juga ulasan yang dimana akan sangat bermanfaat untuk arsitek itu sendiri. Selanjutnya di sini ada spesifikasi use case register. Nah, di sini untuk preconditionnya, pengguna belum memiliki akun di sistem dan juga pengguna memiliki koneksi internet yang aktif. Lalu untuk post conditionnya, akun pengguna berhasil dibuat dan pengguna dapat login ke dalam sistem. Nah, di sini sudah tertera skenario dari register itu sendiri dan juga alternatif flows-nya. Kita lanjut saja. Di sini ada use case mencari arsitek. Preconditionnya adalah klien sudah login ke sistem, lalu juga terdapat data arsitek yang tersedia di platform. Untuk post conditionnya, klien berhasil menemukan daftar arsitek sesuai filter yang diterapkan. Di sini tertera skenario-nya seperti apa dan juga alternatif flows-nya. Jadi lanjut. Di sini ada use case dari konsultasi itu sendiri. Untuk preconditionnya, klien dan arsitek sudah login ke sistem. Klien sudah melakukan booking jadwal konsultasi dan juga arsitek telah menerima dan mengkonfirmasi jadwal konsultasi. Untuk post condition itu sendiri, konsultasi dengan klien telah berhasil dilakukan melalui fitur chat yang terintegrasi dan seluruh kebutuhan proyek dari klien sudah terdokumentasi dengan rapi dalam formulir kebutuhan proyek. Di sini tertera bagaimana skenario-nya dan juga alternatif flows-nya. Kita lanjut. Ini ada use case pengelola proyek. Nah, untuk bagian preconditionnya, klien sudah login ke sistem dan juga pembayaran DP telah dikonfirmasi oleh sistem. Untuk post conditionnya, status proyek berubah menjadi selesai dan file desain final tersimpan secara permanen di dalam sistem. Di sini juga tertera skenario dan juga alternatif flows-nya. Kita next. Ada use case pembayaran. Untuk preconditionnya di sini klien sudah login ke sistem, klien telah melakukan konsultasi dan menyepakati detail proyek dengan arsitek, lalu terdapat tagihan pembayaran yang aktif di sistem. Untuk post conditionnya, pembayaran berhasil diproses dan arsitek menerima notifikasi konfirmasi pembayaran. Tertera di sini skenario-nya bagaimana juga dan juga alternatif flows-nya. Kita next untuk use case rating dan ulasan. Di sini untuk preconditionnya, klien sudah login ke sistem, proyek telah selesai dan file final desain sudah diterima oleh klien, pelunasan pembayaran sudah dilakukan oleh klien. Lalu untuk post condition itu sendiri, rating dan ulasan dari pengguna telah berhasil disimpan dalam sistem
serta nilai rating arsitek secara otomatis diperbaharui dan ditampilkan pada profil arsitek sehingga dapat dilihat oleh pengguna lain yang dimana untuk bagian rating dan urusan ini akan sangat berguna dan juga membantu menonjolkan nilai dari arsitek itu sendiri. Lalu di sini ada skenario-nya dan juga alternatif flows-nya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi kami yaitu Arsitektify. Semoga apa yang kurang dan juga apa yang lebih saya memohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.